Bismillahirrahmanirrahim. Basatoka kaila yabqika ma'al qabdi. Basatoka kaila yubqika ma'al qabdi. Wa qabadoka kaila yatrukaka ma'al basti. Wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Basatoka, Allah memberikan keleluasaan, bastu. Kaila yubqika ma'al qabdi, supaya kita tidak berada dalam ketidakadaan. Wa qabadoka, Allah menutup kita dari pemberian. Kaila yatrukaka, supaya kita tidak hidup ma'al basti dalam keleluasaan. Wa akhrajaka, dan Allah mengeluarkan kamu anhuma, dari bastu dan qabdu, kaila takuna li syai'in dunahu, supaya kamu tidak berada dengan selain dari Allah. Pada hikmah yang kedua ini ada istilah yang dikenali, yaitu bastun dan qabdun. Bastun berarti Allah memberi apa yang kita inginkan, sedangkan qabdun berarti Allah menahan atau tidak memberi. Karena dalam salah satu asma Allah ada al-basitul qabid. Al-basit, al-qabid, al-basitul qabidul khafidul rafi'ul mu'izzul. Ada kan? Artinya bastu itu Allah memberi. Saat kita berupaya, lalu Allah memberikan. Ketika apa yang kita inginkan selalu dibastun oleh Allah atau diberikan, maka hal ini terkadang mengakibatkan berkurangnya sifat khauf. Asa ngeunaheun teuing. Setiap menta dibere usaha ku Allah, dalam diri kita tidak ada khauf. Maka kalau dalam istilah bahasa Sunda bisi nyalutak, ngelunjak. Abong kenah tiap menta pasti dikumaha, yaitu hilangnya rasa takut hormat karena bersedekat dan terlalu diperlakukan dengan baik. Allah itu baik sama saya. Buktinya apa yang selalu saya inginkan cepat dipenuhi. Kayaknya kalau nggak sholat berjamaah juga nggak apa-apa, udah pasti diberek usaha teh. Maka sebaliknya, apabila yang kita inginkan selalu diqabdun oleh Allah, qabdun itu tidak maka terkadang akan mengakibatkan putus asa dan berkurangnya roja. Oleh karena itu Allah sengaja membastukan kita supaya kita keluar dari qabdunya Allah. Ku Allah teh dibastu, bray diberi. Saat kita sudah merasa agak enak, diqabdu lagi. Kan hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang enak, kadang tidak enak. Kadang perih, kadang bahagia. Saat kita sedang merasakan kesempitan, maka itulah qabdunya Allah. Saat kita sedang merasakan keleluasaan, maka itulah bastunya Allah. Ayeuna ge beureun nu hadir di dieu beda-beda kondisina teh. Aya nu keur bastu. Rada sarang-sareng bunga loba keneh aing duit tenang. Aya nu geus nyengir pikiran balik kumaha ieu dan nuju di qabdu. Dan apabila Allah mengqabdu, agar kita memiliki sifat khauf kepada Allah. Dan saat Allah mengeluarkan kita dari keduanya, kita mulai fana. Dan apabila kita sudah tidak bahagia dengan bastunya, kita tidak sedih lagi dengan qabdunya, maka sebenarnya kita sedang dileburkan kepada Allah. Ada orang yang masih dibastu, lamun teu dibere ku Allah kena putus asa. Ada orang yang diqabdu sedang direm oleh Allah, takutnya dia nanti lupa. Ada orang yang antara diberi dan tidak diberi, gitu-gitu wae biasa we. Tetap we ibadahna getol. Kita kan bukan begitu. Urang mah lamun keur senang poho. Ari keur teu boga elingna teh kukulutus. Yang ditakutkan itu saat kita putus asa,
Allah berikan bastu. Saat kita terlalu senang, Allah berikan qabdu. Kalau masih seperti itu, berarti belum ma'rifat kepada Allah. Masih senang dengan bastunya, masih marah dengan qabdunya, menandakan bahwa kita memang masih dalam posisi salik. Kalau kita sudah tidak terlalu senang, bahkan kita sedih saat di bastu dan bahagia saat di qabdu, sudah tidak ada pengaruhnya antara bastu dan qabdu, maka menandakan bahwa kita semakin dekat kepada Allah. Seperti orang pacaran. Nah, kudu kadinya lah ngarah cenghar. Kadang-kadang dia tersenyum, dia bahagia, dan kita merasa dekat. Kadang-kadang dia marah, dia tidak memberi senyuman sama sekali, sehingga kita diam dan berupaya untuk dia tersenyum. Kalau sudah menikah, sabodo rek ngamak, rek seri apa majikan aing ieu. Benar tak? Berarti memang sudah dekat dengannya. Gitulah kira-kira. Al-arifuna, tetapi para ahli ma'rifat. Ayuh salik. Insyaallah. Ayuh al-arif. Labbaik. Aduh. Pan kudu dibastu sekali-kali. Pirakongan salik. Abdi tekang itu di kamar itu teh ekan-ekannya. Al-arifuna, orang-orang yang ahli ma'rifat. Kita belum ma'rifat. Setidak-tidaknya kita tahu orang yang ahli ma'rifat seperti apa. Supaya kita tidak merasa bahwa kita ini sudah ahli ma'rifat. Al-arifuna, orang-orang yang ahli ma'rifat. Idza busitu, apabila dibastu, diberikan oleh Allah, akhwafu minhum idza kubidu. Lebih takut bagi mereka daripada sedang diqabdu. Saya sudah katakan di bawah, disampaikan dalam hikmah-hikmah di bawah oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa sesungguhnya cobaan yang paling berat itu bukan cobaan kepedihan. Sepedih apapun kita, bisalah disenyum-senyum. Tapi cobaan yang paling berat adalah cobaan sedang dibastu, diberikan keleluasaan. Banyak di antara kita yang lupa kepada Allah saat mereka diberikan keleluasaan. Sedangkan orang-orang ahli ma'rifat, mereka adalah orang-orang yang apabila dibastu justru bingung. Buah istidraj aja. Buah kumaha, takut. Kecuali sedang dikobat. Kalau sedang dikobat mereka bahagia. Nah ada, kudu loba ting syukur kenan mudah tepeti loba pamerena ge gitu. Jadi beribadahnya juga tidak perlu ditambah lagi. Wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalila. Dan tidak melewati had-had batasan-batasan adab fil basti saat dibastu illa qalila, kecuali sedikit. Dia tidak terlampau bahagia, tidak ada euforia. Ada istilah euforia ya, ke santri mah rada bingung euforia teh naon. Upo mah dengan planet alien. Tidak ada euforia, tidak ada kebahagiaan yang berlebihan saat diberikan oleh Allah. Saya belajar begitu sama almarhum Pangarsa Uwa. Waktu itu Pangarsa Uwa ingin beli Mercedes Benz waktu itu. Tahun tua sih, tahun 90-an. Mercy Baby Benz. Mobil yang sudah dinyajikan oleh kita itu, dan kita sedang mengumpulkan uangnya waktu itu untuk membeli, ternyata sudah dibeli orang. Wah senyum, heng sini inget kan pakai kacamata hidung. Nyakal kitimpling, alhamdulillah, bari nyanyi. Kunaon pa pakai kacamata hidung, keur sedih yang 3 blok. Ngan ngabubunga sorangan. Kunaon gitu, Mercy geus dibeli ku batur. Nyakeun da loba keneh da ingeng eta. Ternyata orang yang membelinya itu tidak jadi. Lalu dia bilang, udahlah pakai, ada nggak ada duitnya nggak apa-apa, ini mobil bawa aja. Daripada kayak kemarin bikin susah aja. Dibikin mobilnya. Ya tadi duitnya dibayar. Lalu gua malah berlari ke tempat ziarah, sholat, zikir. Itu bapak ongko titah meuli mobilnya. Hari datang atuh seri-seri, urang teh kumaha. Ieu makalah dikirim terus. Pak, mobil teh tos dongkap nyaho aing ge.
Ru, itu hayu dikir wae tuh. Iya aing ratu pati bunga teuing kayak itu bunga hati aing teh bunga. Bunga hati teh bunga ngan kumaha carana? Tong pati katingali teuing naon? Bunga. Pada urang mati balik. Ningang waktu sarita artos tos aya porturna eueuh. Langsung abdi teh bisa ditanya cicing. Kieu-kieu teuing aloh ka abdi. Batur ge nu aya hese teh neangan duitna, ieu mah hese neangan mobilna pan aneh. Allahu Akbar. Ningang aya mobilna eueuh duitna. Ningang aya teh, tah mobil teh, coba teh kumaneh jung. Datang Fortuner. Awas, bunga dijual ku aing. Da kumaha tuh Pak, da bunga ceuk urang. Ndong, jarah jung. Mending jarah heula jung. Yen maneh mah teu boga naon eta mah nu urang. Nah atuh atas nami urang akuan nama akuan. Sorum itu kunaon kitu-kitu bisi bunga teuing ke bahaya. Karena tidak boleh ada euforia, tidak boleh ada luapan kegembiraan. Ya, seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang sedang ahli marifat, orang-orang ahli marifat, dia lebih takut dibastu daripada di qabdu. Dan apabila dia dibastu, dia tidak ada melewati batas adab kecuali sedikit. Ya paling badis alhamdulillah geningan Gusti teh nya keneh geuning ieu kagale geus tong tepi kakon alhamdulillah urang syukuran babarakatakan gulitikan jebet teh tabrakan paeh we teu tulus bungana teh. Begitu. Ada yang punya keinginan ada? Ada yang belum tercapai keinginannya ada? Berarti masih di apa? Di qabdu. Alhamdulillah. Sing bunga, apa diajar marifat ya? Ayo al-arif. Baik, insya Allah. Kakarek ya ngomong poe tinggi, can pernah dinahi ka bagi ayo al-arif dah. Ya. Jadi ada keinginan ada? Ada yang ingin menikah? Sudah tercapai belum? Bisa keburu kiamat burukeun. Ada yang ingin punya kendaraan? Ada yang ingin punya mobil? Ada yang ingin punya motor? Ada yang ingin punya rumah? Sudah terbukti belum? Alhamdulillah. Berarti Allah masih sayang kepada kita karena masih mengqabdu. Ada keinginan kita yang sudah tercapai ada? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cobaan berat untuk kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aya bukan nama. Ngan kudu innalillahi lah gitu. Ya atuh henteu bisa nya ge pura-pura soleh atuh. Al-bastu. Apabila kita sedang dibastu. Bastu itu diberi apa? Diberi keleluasaan, diijabah doa. Ta'khudhun nafsu minhu hadzaha, maka akan terbawa nafsu kita pada batasannya biwujudil farohi karena adanya kebahagiaan. Wal qabdu, sedangkan qabdu la hadza lin nafsi fihi, tidak ada itu kebahagiaan dalam nafsu kita. Apabila kita mendapatkan bastu, maka akan terbawa jiwa kita, terbawa euforia kita. Kita jadi gegap gempita sehingga kita lupa kepada Allah. Padahal siapakah yang membastukan kepada kita? Allah. Tapi kalau qabdu tidak ada kebahagiaan. Jadi intinya nafsu itu kan selalu carinya yang enak-enak. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Karena intinya nafsu kita itu mendorongnya pada apa yang kita inginkan. Maka saat kita diberi oleh Allah, justru kita lebih hati-hati. Ya minimal setelah belajar hikam ini ada perubahan lah. Ada perubahan ada? Salam perubahan. Oh pohon deui tinggalin. Aduh karunya ya sarik teh pohon deui anu keur ngorong anu keur. Salam perubahan. Bisa. Ada perubahan lah. Neng,
Picarogian neng teh ieu tanu kasep ganteng gagah jago ngawas teh. Masya Allah, innalillah, alhamdulillah. Bangun tebing nih diajar makrifat Pak. Yang ieu tapi pemajikaneun maneh teh penek, hideung, hawuk, bolotot, hirup deui. Alhamdulillah. Aya keur tumal teh Pak. Pan diajar makrifat teh. Aduh. Aduh, tapi memang hampir 1 tahun saya belajar sama pengarsa Allah tentang itu. Hampir 1 tahun, sehingga bahasa terakhir dari beliau, lamun aya jelema nu muji ka maneh eta teh bohong. Ngan sia beuki. Mun aya nu ngahina ka maneh eta teh jujur. Ngan maneh teu beuki. Jadi persoalanna mah lain di nu muji jeung nu ngahina. Dina diri manehna beuki jeung teu beuki. Mun aya nu ngahina maneh teh imahna teh nyiapkeun diri, nyiapkeun omongan, mikir da sieun papangih jeung maneh teh. Mantak lamun anu ngahina hek bere duit karunya aja. Bungahkeun geura manehna teh nuhunkeun deui. Belajar bastu dan qabdu itu dari situ. Sehingga kudu asih ka jalma nu mika ngewa ka maneh. Baik, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'a'taka. Rubbama a'taka, kadang-kadang Allah memberi kepada kita, padahal famana'aka isinya adalah mencegah kita. Wa rubbama mana'aka, kadang-kadang Allah menjaga tidak memberi kepada kita, padahal isinya sedang memberi kepada kita. Iya, ieu mah kudu dipahami tina bastu jeung qabdu kakara kasupkeun ka dieu. Kalau Allah sedang memberi sesuatu kepada kita, maka sebenarnya Allah sedang mencegah kita supaya kita tidak lari kepada selain Allah, supaya kita tidak putus asa, supaya kita lebih sadar bahwa yang memberi nikmat itu siapa. Warubbama mana'aka, kadang-kadang Allah tidak memberi kepada kita, padahal Allah memberikan kebahagiaan yang lain. Seperti anak kecil minta golok teh. Dipikeun ku bapak teh, "Yo, atuh badog teh, ai hayang-hayang teh." Padahal sebenarnya bapaknya itu melarang karena nanti takut celaka. Ada anak kecil lagi main korek api, mau membakar apa-apa, digebuk ku bapaknya, jebret. Marah tidak bapaknya? Tidak. Itu marah atau sayang? Sayang. Maka pemberian atau tidak memberikan dari Allah, semua dasarnya adalah kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kalau kita diberi oleh Allah, berarti menandakan Allah apa? Sayang. Kalau kita tidak diberi juga menandakan Allah sayang. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila terkena kepada dirinya musibah, musibah itu singkatnya isim fa'il dari asaba yusibu isabatan, fahuwa musibun musibani musibuna musibatun. Dari asaba apapun yang terkena pada diri kita, naon wae nu ku Allah dibikeun kana diri urang eta teh musibah. Pan sagata isim fa'il. Menang mobil musibah, mobilna leungit musibah. Nyambung jeung ka Bogor musibah, diputuskeun oge musibah. Apapun yang kena pada diri kita itu musibah. Qalu, bibirnya mengucap, otaknya berpikir, hatinya sadar, badannya melakukan. Inna lillahi, kita itu milik siapa? Milik Allah. Kemain Allah, iya sugan ku Allah rek dikitukeun, ku Allah rek dikiekeun, da urang manusia. Wa inna ilaihi, harusnya menarji'u tapi raji'un. Dan apapun yang terkena pada diri kita,
kita kembalikan juga kepada siapa? Kabab kita itu ti Allah, nu ku ka, ti Allah ku Allah, nu Allah ka Allah, la ilaha. Kadang-kadang hesi ngomong gitu dah. Urang teh ti Allah, da urang teh nu Allah, kieu teh ku Allah, balik deui ka Allah. Minallah ilallah fillah lillah billah. Jadi seperti kita saja punya motor, rek dipasangan pairing, rek dijadikan supermoto, jadi rek dijadikan trail, jadi kumaha dan nu bogaan anu urang. Ieu mah ulah cek motor teh embung dipasangkan ban supermoto teh tadikeun asup. Oh, tidak bisa kita memilih. Bisa tidak kita memilih? Kalau kita bisa memilih, berarti kita Allah itu punya kita. Betul tidak? Tapi kalau kita ini mengikuti kehendak Allah, berarti kita itu milik inna lillahi wa inna ilaihi lain doa apa itu teh. Mata fataha laka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ita'i. Mata fatahalaka, apabila Allah membukakan kepadamu babal fahmi, pintu kepahaman, fil man'i, pada saat Allah mencegah, adal man'u, akan kembali apa yang dicegah, ainal itu, zat pemberian. Sebenarnya bukan mencegah, tapi Allah memberikan yang lebih kepada kita. Seperti orang tua saat anaknya minta golok, lalu orang tuanya mencegah minta golok, atau aya budak hayang motor Tiger, cek bapana teh ulah mane mah eta we teh sepeda. Oh, boga bapak teh kieu ngamanu. Da lamun make Tiger budak umur 12 tahun mah teu modar. Cing, tidak memberi motor kepada anak benci atau sayang? Kalau kita memahami man'unya Allah, kita akan bisa merasakan itu sebagai ita dari Allah, kasih sayang dari Allah. Ada yang belum tercapai keinginannya, ada? Berarti teteh kanya hati saha? Kanya hati Gusti. Makanya jangan putus asa, apalagi marah, apalagi suudzon kepada Allah. Kalau sesuatu belum diberikan oleh Allah, itu tanda kasih sayang Allah. Dan untuk memahami itu memang prakteknya agak sulit, hadirin. Prakteknya agak lama. Ya, saya juga dalam belajar menerima itu 50.000 lah, 60.000 lah dikirna karak bisa narima. Iya, dipakai dikir terus. Nyet deui kan hate da keukeuh aya kamek teh. Zikir deui terus. Pokoknya mah cantika caang mah teh terus ya dikirim. Karena banyak kan, apalagi kalau sudah dijanjikan, aduh eta teu geuneun teh. Pokoknya tenang jang. Engke ujang balik teh Nagrog. Ku bapak pangmeulikeun motor mah. Ai datang ka imah teh eueuh. Berarti itu apa? Bastu atau man'u? Itu namanya ito atau man'u? Man'u. Allah benci kepada kita tidak? Tidak. Tidak ada itu Allah itu ingin menzalimi kita. Tetapi Allah sayang kepada kita, cuman mungkin bertentangan dengan keinginan kita. Tidak akan pernah Allah bertentangan dengan kebutuhan kita. Kalau dengan keinginan, ya wajar lah datang boro Allah atau babaturan urang ge tara akur ka hayang nama jeung urang lain. Datang ke tukang mie ayam, ieu mesen bakso, deui mie ayam. Ka hayangna beda-beda. Urang ka tukang mie ayam ini eueuh baksoan, ieu dicaian, ieu henteu. Ingaran ka hayang mah beda-beda. Ari butuhna mah sarua kabeh oge. Makanya tadi saya katakan, selama itu keinginan akan sulit kita capai. Rubah dulu keinginan itu menjadi kebutuhan. Insya Allah akan tercapai dan itu sudah terbukti. Yang nyandung enak. Tong, nggak bisa tiga kumagi. Butuh gitu. Butuh mah Gusti teri bere beneran butut-butut oke. Baik, al akwanu zahiruha ghurrah
wa batinuha ibrah fan nafsu tanzuru ila zahiriha zahiri ghurriha ghurratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibaratiha. Al akwanu makhluk itu, ada makhluk ada, langit aya, bumi aya, jelema aya, benda aya, benda aya. Zahiruha zahirnya itu ghurrah, hanya tipuan saja. Yang kau lihat menawan, isinya sama saja, limpa usus ati dan empedu, nu katingalina geulis jerona mah caduk. Yang kau lihat tampan karena kau belum tahu marahnya. Yang kau lihat cantik karena kau belum punya masalah. Cek panas dalam. Itu awewe mah geulis teh can boga masalah. Ningang teh ternyata kabogohna loba, hayangna loba, meuli itu meuli ieu, hayang itu, hayang ieu, kudu kitu kudu ieu, ping dipiceun. Itu mau mang santri kasep gagat can nyawa adatna we. Mun geus nyawa adat teh sakali ngamuk nampilingan jelema mah da embung maneh oge. Ayo. Maka selamanya kita akan tertipu oleh dunia, betul? Mau tertipu atau tidak? Jangan menipu. Jangan tertipu. Harus menipu. Jadi gitu. Cek panas dalam edan teman aku. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Di mana ada kemaluan, di sana ada persoalan. Halus banget. Kadang-kadang seniman-seniman gitu tuh bahasanya tuh gerenaheun gitu. Main lagu nanti pati ranjing oke lah. Jek mana biar al akwan makhluk. Ada makhluk depan kita ada? Zahiruha ghurrah. Zahirnya itu tipuan. Gelis, gagah, can jadi pamajikan. Geus jadi pamajikan maka tingali hideung biritna teh. Kasep, sengit, can jadi salaki. Geus jadi salaki mah kanyahoan ataupun keur kesarena teh kerek kayak gitut. Ya, semuanya tipuan. Wa batinuha ibrah. Tapi kalau kita mau mendalami batinnya, semua adalah i'tibar menuju sang pencipta Allah Subhanahu. Fan nafsu ini kadang-kadang tanzuru ila zahiri ghurratiha. Kadang-kadang nafsu ini selalu melihat lapis luarnya saja. Maka selamanya nafsu kita ini selalu tertipu dan tertipu. Salah lagi, salah lagi. Kenapa salah lagi, salah lagi? Nete semplek, nincak semplak. Hidup enggan mati tak mau. Salah lagi, salah lagi. Karena kita melihat sesuatu dengan nafsu. Dengan? Mantap katipu deh. Itu jadi mereka beda tak. Udah ditinggalin kunawan. Ku nafsu. Wal qalbu sedangkan apa? Hati yang zuru ila batini ibaratiha, dia akan melihat kepada batin atau i'tibar atau rahasianya. Maka pandanglah sesuatu dengan pandangan batin. Pandanglah sesuatu dengan kalbumu. Pandanglah sesuatu dengan rasamu. Karena rasa gak pernah bohong. Mual iklan dah. In aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. In aradta kalau kamu menginginkan antakuna laka izzun, kamu ingin memiliki kehebatan la yafna yang tidak pudar. Kamu ingin memiliki kehebatan yang tidak habis. Kamu ingin memiliki kemuliaan yang tidak mudah hancur. Fala tasta'izzanna, maka kamu jangan mengambil kehebatan
bi'izin yafna, dari kehebatan yang cepat hancur. Kecantikan selamanya atau tidak? Tidak. Jangankan nunggu tua, kadang masih cantik juga melihat yang lain sudah tidak cantik lagi. Jabatan, jangankan nunggu tua, kadang-kadang masih menjabat sudah ditangkap lagi polisi. Kekayaan, saya pernah ketemu orang kaya, sombongnya sak tae kalau kata orang Jawa Timur. Sombongnya nggak tahan, datang kantor PWNU pakai mobil Lamborghini, digerungkeun kuat ngagurubuk di kantor TKB. Wow, keluar teh, jelema teh kitu-kitu teuing, pengusaha dompet di Garut, dibuka teh pantona, eta suku banget urang rek ditincak ku cokorna, da suku ulah ning bijina teh grubung, esertan bisi katincak ku cokor aing, balik gerak ku aing teh banget teh, anjing, eta legegna, nggak tahu lah dia urusannya apa sama ketua PWNU. Selesai itu dia pulang, ini NU dulu waktu saya menjabat, NU dulu, selesai dia pulang, 2 bulan dari sana terjadilah banjir di Garut. Wah nggak naon teh Cimanuk nih, hah? Cikalong, wah edan. Anu di Garut di kota, wah nggak naon ngaranna, Cimanuk banjir. Lalu disiapkanlah kami tim penanggulangan bencana alam, Badan BNPD, Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah dari PWNU Jawa Barat. Rescue-nya berangkatlah kami sebagai para pemuda NU, berangkat ke sana, lalu menangani tempat yang paling parah dulu. Dikumpulkanlah korban di masjid. Efeknya ayah si eta, anjing sia, anjing. Bade ditijak bulu ku aing. Bang, mobil eueuh, barang eueuh, pamajikan ting ka mana budak. Lapar lain lah ya duit 20.000 jajan gitu juga. Cek rada jangan Kang Haji teh. Kang naon nanti kitu-kitu teh geus ieu jeung gua jelema ieu rek dijak lu aing teh kamari juga. Nya tutong balas dendam kali balas dendam eta mah karunya we juga. Kalau memang kamu ingin gagah yang sebenarnya, janganlah kau ambil gagah kehebatan dunia ini. Gitulah pokoknya mah. Baheula teh urang teh gagah, beda di Golkar, duit loba, teh bagus lain MD aing punya kalau ge. Teh 1.000 miliar atuh. Meuli pulsa wae sabulan kadang 2,5 miliar meuli pulsa aja deh. Da eta mah harita ningali beungeut pika sabulan teh eta yang di podan belah mana gitu sabaraha sih. Lalu hancurlah pada tahun 2010 itu semua habis, tidak ada puing-puing. Saya bertanya kepada Bapak, Pak, kumaha itu jadi kieu nih Kang teh jadi susah. Tidak siapa yang kegagahan tina dunia kehenya bumi nage muter. Siana ge muter atuh kamari gagah ayeuna hina. Lamun hayang tuluy gagah mah Gusti tingali teureun gagahna geus kira kituan teh geus. Popolitikan geus. Ngawadulan batur geus, nipuan batur geus eta mah nipu. Diajar nu kitu teh ngarana teu katipu kudu kitu. Jadi belajar politik itu supaya tidak ditipu oleh politik. Lain maneh kudu tuluy-tuluy di politik siapa jadi anggota dewan. Moal gua aing. Saya dulu masuk politik itu karena saya ingin mencalonkan di DPR RI. Waktu itu umur saya 22 tahun. Jadi saya waktu itu ingin jadi anggota dewan itu pada saat umur 22 tahun. Sedangkan dalam aturan pleno itu, rapat paripurna itu, sidang paripurna itu diambil dari yang tertua dan yang termuda. Yang tertua pasti Cepopon. Yang termuda pasti orang 22 tahun. Kalau saya menjadi pimpinan sidang, maka saya akan menentukan alur sidang. Maka saya akan mengambil komisi 9 pendidikan. Karena saya adalah ketua ini, saya tidak akan menjadi ketua komisi. Tapi saya akan mengambil jadi badan anggaran di komisi. Mun aing jadi panitia banggar di komisi, maka rek sawara miliar ieu pasaten goreng dibere. Mulus otakna.
Saur uak kumaha teu kikituan geus geus edan kumaha dikikituan kayaknya. Teu kudu make baju anggota dewan geus edan kalakuanna. Komo dibari make baju dewan mun cuma wah edan berjamaah. Geus tong sok kikituan nya wae. Itu banyak hal itulah sekarang itu kadang-kadang kesepian saya itu tidak ada yang memberitahu hal-hal seperti itu. Pak, PT Global Service datang ke terus pan itu ketua PWLDNU Jawa Barat. Nyaho pan aing nanya lagi. Terus kumaha? Nya angte kerjasama tentang tower HP di masjid. Oh, terus sabulan teh 8 juta sewana. 4 juta ke biaya masjid, 2 juta ke ajengan jeung DKM jeung lingkunganana, 4 juta berarti 8 juta cokot 6 juta aya 2 juta di kerang tina tower kali 3.000 tower berarti ang boga 6 miliar sabulan keur bapak 5 miliar keur urang 1 miliar pan bapak ikomah hayang boga duit 5 miliar lain beres itu beres jeung rancangan naon beres pokokna ngalaporan ka bapak di Widian teh kumaha lamun nu nelpon teh salingkuh tuluy we mah teh zina pan maneh nu ngijinanana naon urusan jeung hor pan man aana ila syarrin ka pailihi eta teh lamun hiji kumaha lamun 500 nu salingkuhna daek sia nanggung dosa 500 salingkuh teuing jadi kena dosa cenah teh kan otak kita tidak sampai ke sana. Tah eta kolot teh butuhna kolot teh kitu. Aduh. Gitu. Jadi kaya geus tang geus eureun-eureun. Heuh eta mah eureun teu eureun Pak geus susah kieu mah da eureun atuh. Geus matakan geus. Lamun maneh bobogohan jeung awewe nu make keneh baju ti kabogohna ti heula amok teu maneh. Ya amok atuh Pak. Tah, sia teh ku Allah teh keur ditalanyangan. Ngarah kagagahan maneh ayeuna mah lain tina politik. Lain tina sejen. Eno maneh we gagah sorangan. Maka saat kehebatan itu dari dunia itu akan hancur. Saya rasakan itu. Dan nyeri teh. Ini kunaon make nyeri cing? Sabab pernah boga. Dalam untuk pernah nyekel mah duit 2 triliun dah moal amak atuh. Nah, nyekel gencan. Mentakan abdi mah lamun ayeuna anu mere duit 1 miliar dibikeun kan neng urang we ngalamun deui we. Da tadi gimana ngalamun. Kunaon teu pati amak da encan boga. Ieu nu amak mah nu geus boga. Cara kieu atulah kabogoh direbut batur nyeri teu. Leuwih nyeri di popotongan direbut batur. Sama pernah boga. Aduh, maka carilah al-izzah la yafna. Carilah kegagahan yang tidak pernah hancur. Siapakah yang tidak pernah hancur? Siapakah yang kekal dan abadi? Allah. Maka cukup kehebatan bagi kita. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Asok dibaca eta? Heuh eta karek teh dibaca urang. Cukup Gusti lah nu jadi petetegenan urang mah, nu jadi kagagahan urang. Maka kehebatan kita tidak akan hancur. Bisi ngulek ti dirinya. Hayang nepi ka 100 ya. Beting ieu teh. Jadi tinggal 88 masuk karena pakoh. Jadi penting isukan teh pakoh, isukna bunga gitu. Balik. Lain balik ngecor. Ieu mah bangun tempat tidur kana ngecor teh kowe teh. Ninggang pasantren aja ini maju teh geuti maneh teh saeutik aya di dinya tinggalin. Ngiluan ngecorna ge. Mantak abdi mah taraka masih kitu eta teh ngiringan ngecor. Bilik disebat gosob. Kedul ku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana at-tayyul haqiqiyyu
antatwiya masafatad dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minka. At-tayyul hakikiyu, yang disebut dengan melipat yang hakiki. Antatwiya masafata dunia anka, kamu dapat melipatkan, kamu dapat meringkaskan perjalanan dunia. Hatta taral akhirata, sampai engkau mampu memandang akhirat. Aqrabu ilaika minka, lebih dekat kepada engkau daripada dirimu. Ini harus dibaca ini karena agak seru ini kalau di sini. Di dalam kitab Jami'u Karomati Aulia. Oh, iya no hese. Jadi baca nanti Jami'u Karomati Aulia. Di sini di aji teh tiap poe nanti? Kamis. Nu tereken nepi-nepi karena karomana teh hayu pembukaan ya. Seorang panjang kita beri cukup nantinya. Nanti ada lagi kitab Hayatul Hayawan, itu Jami'ul Usul dan lain sebagainya, banyak. Di dalam kitab Jami'ul Karamatil Aulia, Syekh Yusuf An-Nabhani menjelaskan, karya Syekh Yusuf radhiyallahu anhu, tentang beberapa jenis karamah wali-wali Allah. Di antaranya ada inziwaul ardi, atau mengerutkan bumi, atau juga dikenal dengan istilah tayyul ardi, melipat bumi atau jarak, dan tayyuz zaman, meringkas waktu. Contoh, para wali dari pemijahan, Syekh Haji Abdul Muhyi radhiyallahu anhu berangkat ke Mekah yang tadinya berjarak ribuan kilometer, membutuhkan waktu berjam-jam, berhari-hari, tapi mereka mampu waktu menempuhnya dalam 5 sampai 10 menit. Bahkan bisa sekejap mata. Inilah at-tayyu yang dikenal oleh banyak masyarakat, yang dianggap sebagai tanda kewalian seseorang. Sehingga kalau tidak bisa seperti itu, diragukanlah kewaliannya. Dampaknya corona. Dampaknya. Tidak sedikit orang yang belajar tarekat terobsesi dengan kemampuan tersebut. Terus mengharapkan sampai putus asa. Kenapa ya? Saya belajar tarekat sudah bertahun-tahun tapi kok gini-gini aja, belum ada karomahnya. Kalau air ramatan, air karomat bijil, air ramat bujur rantang. Kalau dalam diri kita masih ada pikiran seperti itu, mari kita luruskan. Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmah ke-87 di atas menegaskan bahwa at-tayyu yang hakiki bukan melipat jarak sampai ke tempat yang jauh dalam sekejap mata. Kemampuan tersebut jangan dikejar-kejar. Seandainya pun suatu saat mengalami, lewatkan saja. Tidak usah diingat-ingat, apalagi diumbar kepada orang lain supaya tidak terjebak. Dan alhamdulillah saya pernah mengalami ini. Nggak, saya tegur dipanjangkan dongeng. Nanti menang diumbar-umbar. Pada itu menang diumbar-umbar. Saya pernah mengalami. Menurut beliau, at-tayyu yang hakiki, melipat yang hakiki adalah pandangan kolbu tembus ke akhirat. Apapun yang dilakukan di dunia selalu diperhitungkan manfaat dan madaratnya. Untuk kehidupan akhirat contohnya, kalau mau bicara, timbang-timbang dulu pembicaraan ini bermanfaat atau tidak untuk akhirat. Saat hendak mengerjakan apapun, perhitungan dulu. Kalau saya melakukan ini, kira-kira di akhirat bagaimana ya? Bahaya atau tidak? Seperti inilah tayyu yang sebenarnya. Yang melipat jarak bukan di bumi dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan dari bumi ke akhirat. Orang yang sudah berkemampuan at-tayyu yang hakiki ini terkadang diberi at-tayyul ardi, melipat jarak yang tadinya jauh menjadi dekat. Dalam tarekat hal ini seperti ini masuk ke dalam bonus, bukan tujuan. Jadi bukan melipat jarak dari sini ke sana waktunya jadi cepat. Bukan saya mengalami, saya waktu sama pengarsa uang mengalami itu. Kuruna sakieu jam, nah jadi sakedeuk. Bukan itu tayyu yang hakiki. Tapi bagaimana caranya? Apapun yang kita lakukan, akhiratlah tujuannya. Bukan hanya tujuan dunia. Padahal kita hidup masih lama ceritanya. Tapi segala yang kita lakukan, apakah itu bisa sampai kepada akhirat atau tidak? Contoh beginilah. Tayyu dalam pacaran. Saat kekasih kita ada di ujung pulau sana,
dan terpisah jarak waktu dan lautan. Terpisah lautan yang luas. Lalu saat kita merindukannya, saat kita makan, kita rindu kepadanya, lalu kita ajak, yang makan yuk. Maka apa yang kita makan, kita rasakan makan bersamanya. Itulah tayyu. Apalagi zaman sekarang. Jadi tayyul ardi, tayyul zaman ini sudah dibuktikan oleh orang-orang apa itu namanya, sains sebagai handphone. Jadi hubungan jarak jauh itu sekarang bisa didekatkan melalui handphone. Dari suara saja, sekarang ke video. Sekarang mereka sedang berpikir bagaimana caranya memindahkan rasa. Tacan bisa tahu. Ame jeung rasa encan. Engke mah bawa ka hareupna mah aya amena. Pak ngopi yuk. Meuni seungit kitu kopina tah eta. Ayeuna apa encan. Aduh ping kitu bisa ngawadul eta. Di mana ieu? Di masjid. Nah, aningan bawa diskotik gitu. Begitu. Itulah tayyu yang hakiki, yang sebenarnya. Maka mari kita lipatkan jarak kita. Kita rasakan kita bersama guru, maka insya Allah guru ada bersama kita. Kita rasakan kita bersama Allah, maka insya Allah Allah bersama kita. Inni inda dhanni abdi. Aku tergantung kepada sangkaan yang ada dalam hatinya. Cepatlah pandangan ini hanya di dunia, tembuskan rasanya ke akhirat. Al-ita'u minal khalqi hirmani wal man'u minallahi ihsan. Al-ita'u, pemberian, minal khalqi, dari makhluk, hirmanun, adalah penghalang kita dengan Allah. Lamun urang diberi nanaon ku makhluk, ku jelema, eta teh sok ngahalangan tina diri urang ka Gusti. Wal man'u minallahi, sedangkan tidak diberi oleh Allah, ihsanun, merupakan sebuah kebaikan. Jadi mending keneh teu dibere ku Gusti daripada dibere ku jelema. Panai urang mah hayang dibere ku jelema, komo ku Gusti mah. Nah, jadi teu ti Gusti atau teu jelema Gusti. Kata aya kitu teh Gusti pamit diijabah tu istidraj ka abdi mah. Wah goblok ini mah teu ngartieun istidad benerannya. Nah, saking butuhnya. Jadi apapun yang diberikan oleh manusia, kan sudah pernah saya ceritakan waktu ada orang yang mau memberikan mobil kepada siapa? Ke Pangersa Uwa yang harganya 1M 200 itu, ingat gak? Saya katakan saya berikan kepada Pangersa Uwa, kata Uwa, balikan ijung burukan. Nah, kita hesek kan hun keurangna ka jelema mah. Karena akan menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Gitu. Tetapi kalau diberikannya oleh siapa? Oleh Allah, mudah untuk berterima kasih. Nah, belum diberikan oleh Allah adalah kebaikan untuk kita. Gak usah dululah kita minta-minta kepada manusia. Jadi lamun hiji perkara can dibere ku saha, tong langsung minta ka saha, ka jelema. Kena bisa jadi panghalang antara orang jeung Gusti. Jalla rabbuna ayyu amilahul abdu nakdan fayujazihi nasiatan. Jalla rabbuna, betapa hebat Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ayyu amilahul abda, dia mengamalkan abdinya. Dia memerintahkan hamba untuk beramal nakdan. Datang waktu lohor, sholat lohor. Datang waktu asar, sholat asar. Diparentah ke naon, kudu dipigawe. Tetapi balasannya tidak diberikan sekarang, tapi diberikan nanti di akhirat supaya utuh itu pembalasannya. Hebat tidak Allah? Hebat. Kalau Allah bayar semua sekarang, nanti kita bagaimana di akhirat? Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah an radika laha ahlan. Cukuplah min jazaihi, dari pembalasan apa yang sudah kita lakukan kepada Allah. Iyyaka 'ala ta'ati, bahwa kita melaksanakan taat. An radika laha ahlan, Allah ridho kita melaksanakannya.
Jadi Allah meridhoi kita melaksanakan sholat berjamaah awal waktu, itu adalah pembalasan yang terbaik dari Allah Subhanahu. Sudah itu di bawah. Kafa al-amilina jaza'u ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Kafa al-amilina, cukuplah bagi orang-orang yang beramal, jaza'u ma, balasan perkara, huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atihi, apa yang sudah membukakan dalam hatinya dalam melaksanakan taat. Cukup kernu migawe mah dibari kacinta kana migawe nage geus cukup balasan. Enak tidak ibadah? Jawab itu sing bener. Ini nanya tidak enggak ngaliin orang ini. Ngeunaheun teh ibadah teh. Yasin 40 malam Jumat ngeunah teh. Tim hidmah dikira 100.000 ngeunah teh. Nu kunaon atuh maneh geunah ieu mah digeunah-geunah we. Lalu lama kelamaan kayak kita minum jamu. Jamu itu rasanya manis atau pahit? Pahit. Kalau jambu manis. Kalau jamu kan pahit. Paria itu manis apa pahit? Gagal ini nanam paria Pak. Pahit juga. Ya emang pahit paria maksudnya. Pahit. Tapi karena sudah biasa minum jamu, bukan tidak pahit. Tapi terbiasa jadi enak saja. Kopi itu pahit atau manis? Tapi semakin pahit, semakin mahal atau semakin murah? Semakin mahal. Dah kopi kapal api mah berarti pahit. Murah geningan 2.000. Geus digulaan eta geuning. Coba mereka Starbucks Americano 68.000 bari can digulaan. Atuh ceuk pun aki teh goblok. Di warung aing mah 2.000 teh geus digulaan. Cing ari sia di dia 69 mah tawat ngagulaan cenah. Duh kumaha ngamakna ieu urang nurunkeun amakna geus atuh Bang era. Teleukeun pisan jelema teh. Nya lah keunekeun juruna. Almarhum pun aki eta ngamuk. Baik, jadi dengan adanya Allah memberikan kenikmatan kita dalam melaksanakan ibadah, itu sudah balasan yang hebat. Dengan bisa menikmati kopi pahit, itu sudah jadi tukang ngopi. Dan utara ngopi mama, hayu di gulaan. Kuat kopi 3 sendok teh gulana teh hampir setengahna. Ieu teh kopi atawa kolak. Cek utara ngopi. Oh, pahit kopi teh kitu. Geuningan kopi kamari cenengan teu mati pahit teuing geuning eta jaringan kepala api. Padahal kopi yang mahal itu kan yang sudah umurnya lebih dari 30 tahun dikeringkannya. Lalu digrill dengan baik. Wah, baheula orang keur hobi karena ngopi mah apa teh ka rumah sakit geuning. Digrill dengan baik, lalu serbuknya ditepuk dengan baik, lalu dimasukkan dan dipakai air yang panasnya tidak boleh lebih dari 80 derajat. Cos. Tuh, tong digulaan, ngopi karena. Serap. Wah, oi. Naon ieu? Oh, berarti tara ngopi. Cukup bagi tukang ngopi dengan bisa menikmati kopi tanpa gula itu enak, berarti dia sudah jadi tukang. Itu kudu aya naonan kopi we mah. Kudu digulaan, dikrimeran, disusuan di. Yo terus dikocek geus kitu dipiceun da teungeunna cokot tinu anyar. Bari kitu sok hayang sagala diasupkeun ini mimiti ka restoran teh. Tapi kalau tukang ngopi yang sejati, yang asli, itu nggak perlu pakai gula, bahkan nggak boleh pakai gula. Ya kalau ngopi pakai gula, namanya bukan ngopi, tapi ngopi pakai gula. Kalau mau ngopi, ya kopi lah. Tanya orang Aceh, apa, ngopi apa, ngopi. Pas diinum tuh badus dah. Kuat minum cai herang lagi 2 gelas tuh, ku banget naon itu. Pahit, cek manehna mah ngeunah.
Pahit teh kopina. Pahit. Eta cek tukang ngopi ai kopi pahit teh. Pahit. Ngeunah teh. Ngeunah. Bani kunaon? Biasa. Jadi kamalil al-amilina bagi orang yang sudah biasa mengamalkan jaza'u ma huwa fatihu ala qulubihim fi ta'ah. Cukuplah balasannya dibukakan hatinya untuk menikmati apa yang diamalkan. Itu sudah cukup. Tegenangan itu wa ma huwa muriduhu alaihim, dan apa yang sudah diwaridkan kepadanya min wujudi mu'anasatihi. Apa yang disebut dengan warid? Adanya kemesraan. Itu tegenaheun contohna kemarin geus peuting ieu nya. Peuting can ya. Isuk ya Bang. Ada yang sudah menikah? Waduh, saya tengah aku kan. Ada yang sudah menikah ada? Ada. Ibu-ibu ada yang sudah menikah ada? Kalau sudah berhubungan dengan istri dibayar enggak? Enggak. Sugan cik majikan teh, Pak. Hayo atuh. Baik bayar 100.000 lah sekali gawe. Gitu tak? Tidak. Cukuplah. Bagi suami istri itu dengan menikmati hubungannya, nggak perlu dibayar. Benar tak? Nu penting ieu meureunnan ngerengkeng itu najong bantal gitu. Nu ieu mereket, nu itu neje. Nih, beres. Lalu apa yang pada malam Jumat itu malam Jumat. Cicing lu awas eta. Tong ngoprek nanaon eta. Komputer ada panas eta di handapna apal. Dan yang menjadi warid atau kepuasannya itu adalah wujudul mu'anasah, adanya kemesraan. Kemesraan ini janganlah berarti menikmatinya. Itu juga sudah cukup. Kan jeung kabogoh ayeuna lempangan je. Jeung kabogoh anu sok geunah mah da jeung eta masuk tempat geunah. Kabogohan lempang padahal teu jajanan naon, teu meuli naon, geunah teu? Geunah. Lalu kenapa saat kita beribadah kepada Allah selalu minta bayarannya? Lu lonte apa bini gua aja gitu. SCT bonon atau pemajikan aing, pindah kok tiap geus dipake kudu bayar. Goblok kata makarana. Aduh. Sudahlah, cukup dengan menikmati. Cukup dengan sama-sama menikmati. Cukup dengan sama-sama merasakan mesra. Itu sudah menjadi balasan yang tidak terhingga. Betul? Oh, betul dong guys. Mencatat ya. Emang gitu, Mang? Ada gitu, kos nu ngalalok dong teringan. Hari kawin teh kumahanya jadi cek nu tukang ngalalahang teh teuing teh ceningan mimiti nama sok ieu kadituna sok ngagoak. Wah, memang ngalalahang ya ceningan moal lodong kasusukan. Urang asupane ieu ku keuyeub laleutik. Supane keuyeub laleutik lodong. Sukeun kana bobogan kadinya. Kan digegelan. Hadi. Kihla. Kihla biji keuyeub laleutik, asup keuyeub gede. Asaan deui mana nu tadi itu? Au! Pantes bapak aing tungtungna teh sok ngagoak. Aya keuyepan. Wah, ulah dibawa Kang Haji mah kana ngadongeng nu kitu mah. Pokona mah geus jurigna we. Bisa 3 poe 3 peuting jeung aing ngadongeng nu kitu moal eureun-eureun moal. Da lamun teu ngadongeng kitu baheula urang mah bisa udud keur di kobong. Jadi pakasaban teh mun beres pasaran teh tangga daguan subuh teh kitu ngadongeng nu kana ditu. Itu mustamena teh loba di kobong. Mayar saurang teh gope. Loba bae mah gope bisa pake udunan. Udunan dahar. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Man abadahu, siapa orang yang beribadah kepada zatnya, li syai'in, karena ada sesuatu, yarjuhu yang diharap-harapkan,
minhu dari yang diibadahinya, auliyad pa'a atau diserahkan, bi ta'atihi karena taatnya, wurudul uqubati takut datangnya siksaan anhu dari dirinya, fama qama bihaqqi ausafihi maka sebenarnya dia belum menempatkan diri kepada hak, kepada sesuai dengan sifat-sifatnya. Kalau kita beribadah hanya karena ingin diberi, atau kita beribadah hanya karena takut kita mendapatkan siksaan, maka sebenarnya belum ada sifat sufi, sifat arif dalam diri kita. Kalau dalam mencintai, kalau kita mau ketemu hanya karena pengen mendapatkan sesuatu, pan biasa santri mau bogohan teh pabiasan. Ari panggil teh lumayan lah menang dahareun jeung udun cenah. Mantap bogohan jeung anak tukang warung, anak lurah, anak RT gitu nitipkeun beuteung baheula oge. Nah, gitu. Apa itu namanya? Kita mendatanginya karena ingin diberi sesuatu. Atau kita mendatanginya karena takut marah. Berarti belum cinta anak kita. Tapi kita harus mendatanginya karena kecintaan kita kepadanya. Bukan karena ingin diberi dan bukan karena takut marah. Sekali lagi, yang paling ditakutkan oleh orang yang mencintai bukan marahnya. Yang paling ditakuti adalah tidak dicintainya. Jadi tidak ada kecintaan. Eta nu pangsian mah. Dicarekan masih kene nyaheun keneh lah. Ieu datang ka dieu ditakwal henteu, ditanya henteu geus diantep. Nu sejen datang kalau ditanggepan. Terus kamu pikir aku cokok apakah? Apaan gitu lain apakah? Aing saha mun teu dianggap. Duh, emang enak dikacangin. Karedok kali. Mata a'taka ashadaka birrah wa mata mana'aka ashadaka qahra fahuwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaika wa muqabbilun biwujudi lutfihi alaika. Apabila Allah memberikan sesuatu kepadamu, Allah sedang memperlihatkan kebaikannya. Dan apabila Allah sedang menahan kepadamu, Allah sedang memperlihatkan sifat maha memaksanya. Karena apa? Karena fahuwa Allah itu fi kullin zalika dalam setiap sesuatu muta'arrifun ilaika sedang berkenalan dengan kita. Wa muqabbilun biwujudi lutfi alaika dan sedang menerima adanya kasih sayang Allah kepadamu. Ini seperti orang berpacaran. Nah, kalau dia memberi, mungkin dia sedang menguji. Kalau dia tidak memberi, mungkin dia sedang mengharapkan supaya kita mendekati. Karena apa? Karena pemberian dan penglarangannya semata-mata hanya ingin lebih mengenal kita. Itu kunaon neng tadi jam medud, ayong terang ya mun di jam medudan kumaha kun neng gitu. Kunaon kamari neng masihan kopi, ayong terang aya mun di pasihan kopi kun neng kumaha. Ama biasa-biasa we neng tos kadunu sanyen. Boe edan jeung. Baik, innama yu'limukal man'u li adami fahmika anillahi fihi. Sesungguhnya yang membuat kita sakit kalau kita tidak diberi, karena kita belum memahami dari Allah apa yang rahasia Allah di dalamnya. Anak kecil marah ketika dilarang memegang golok. Kenapa dia nangis dan marah? Karena dia tidak faham bagaimana orang tua menyayanginya. Seperti itu. Jadi fahamilah Allah. Rasakanlah Allah bahwa segala yang Allah lakukan dasarnya karena menyayangi kita semua. Rubbama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabuli wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Rubbama fataha, kadang-kadang Allah membukakan kepada kita babat ta'ati, pintu taat. Wa ma fataha laka babal qabul, tapi ketaatanmu itu belum diterima oleh Allah. Tidak menghasilkan apa-apa. Si eta mah ibadah getol tapi teu beunghar-beunghar. Tapi teu hebat-hebat, teu ngapung-ngapung, teu jadi-jadi wali atuh.
Wa rubbama qada 'alaika bidzanbi. Kadang-kadang setelah kita taat malah Allah berikan kita dosa. Supaya apa? Fakana sababan fil wusuli. Supaya kita merasa bahwa kita ini lemah, supaya kita merasa bahwa kita ini hina, sehingga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua pekerjaan menghasilkan gaji. Ada juga pekerjaan untuk pendekatan. Kamu ngapain? Kok ngasih sama dia? Emang dia sudah cinta sama kamu? Enggak. Ini PDKT aja. Ya, jadi kadang-kadang melakukan sesuatu itu hanya untuk mendekati. Jadi orang diberi taat ke Allah, tapi itu diijabah doa orang. Padahal semakin dekat kita kepada Allah, lalu kita dijatuhkan oleh Allah supaya Allah dapat merangkul kita sehingga kita wusul kepada Allah. Maka jangan menyesal terhadap dosa dan jangan bangga terhadap amal yang sudah kita lakukan. Lanjut. Ma'siyatun aurathat zullan waftiqaran khairun min ta'atin aurathat izzan wastikbar. Ini jangan salah paham dalam memahami hikmah ini. Ini bukan memperbolehkan kita untuk maksiat ini. Mun geus ti soledat teuing kana maksiat, tak kitu kudu diheula. Sudah terlanjur kamu terlalu teman. Salah error ya. Tenang, 3:30 ya ngajina. Oh, anu kudu gajang beresin. Mana mah aing beres yang gajang tapi aing beunta teh beres itu. Nah eta toyul ardi. At-toyul hakiki. Maksiyatun, satu pekerjaan maksiat yang sudah sulit kita hindari, yang sudah kita jaga sebaik-baiknya. Tengikeun ieu ditapahan kuing. Sabab ieu teh sok dijadikeun dalil Allah teh naon maksiat Mas. Siapa kos mana nu pangeranana geuningan. Kos mana nu jadi Allahna gitu. Maksiyatun. Kita sudah berupaya untuk taat. Kita sudah berupaya untuk baik. Kita sudah mendapatkan bimbingan guru mursyid. Kita sudah mendapatkan tarikah yang mu'tabar. Lalu kita terpeleset ke dalam maksiat. Jangan putus asa. Karena maksiyatun, satu maksiat. Aurathat dzullan waftiqaran, yang menghasilkan kita merasa hina. Kita merasa butuh kepada Allah. Kita bertobat, kita menyesal. Itu lebih baik. Min ta'atin, daripada kita taat. Tapi aurathat, yang mewariskan izzan, merasa hebat. Wastikbaran, dan jadi sombong. Kadang-kadang Allah takdirkan kita maksiat itu supaya kita merasa hina. Pan tadi saya omongkan, merasa hina, merasa lemah, merasa hancur. Ini indal munkasirati qalbu. Aku berada di tengah hati orang yang sedang hancur hatinya. Hancur hatiku, jadi kayak gitu. Aku berada di tengah orang-orang yang sedang merasa hancur hatinya. Saat kita terpeleset dalam dosa, bertobatlah secepatnya. Fafirru ilallah, cepat kembali kepada Allah. Jangan putus asa. Karena mungkin Allah sedang ingin melihatmu menangis. Kadang-kadang ayah aki kanu jadi incu. Incu nanti kan diciwitan nih, resep jadi ada cerikna. Wah aki-aki edan sih orang gitu. Ini incu nanti kecil ini. Bunga akhirnya mah. Incu geus ngajeuh-jeuh oge budakna anakna, indungna budak. Bapak tetep diheurean we sering teh bapak. Ih bapak mah nyi. Tuh udah turun. Bapak tukar hunya ieu budak. Resep cering ngadengi cerikna. Semakin dia menangis merengek, semakin kakeknya bahagia dan semakin ditimang-timang dan dibahagiakan. Mungkin kita harus merengek kepada Allah karena maksiat yang pernah kita lakukan, agar Allah lebih mau merangkul kita, merapatkan kepada kita, sehingga kita lebih cepat wusul kepada Allah. Jangan dulu berbangga dengan banyak ibadah dan taat.
Karena mungkin saja kita dianggap orang yang sedang sombong. Ibadah kita menjadikan kita sombong. Jadi intinya tetap berusaha menjadi yang terbaik, tetap berusaha menjadi orang yang baik. Kalaupun terpeleset, bertobat, dan itulah jalan kita wusul kepada Allah. Ni'matani ma kharaja maujudun anhuma wala budda likulli mukawwinin minhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdadi. Ni'matani, ada dua nikmat. Ma kharaja maujudun anhuma, tidak ada satupun makhluk yang tidak mendapatkan dua nikmat tersebut. Ayo salik. Kita semua mendapatkan dua nikmat ini oleh Allah. Dan tidak ada satupun makhluk hidup selain Allah yang tidak memiliki dua nikmat ini. Yaitu mana? Wala budda likulli mukawwanin minhuma. Setiap makhluk pasti memiliki keduanya. Yang pertama, nikmat diadakan oleh Allah. Nikmat diadakan. Allah ciptakan kita. Yang pertama Allah ciptakan kita. Maka tulislah, satu, Allah memiliki sifat Al-Khaliq. Bukan hanya kita ada, tapi kita ini ada bentuknya. Maka tulislah sifat Allah Al-Mutasawwir. Terus Allah memberi rizki kepada kita. Bukan hanya ada matanya, tapi juga dengan nikmat imdad. Nikmat dengan melihatnya, madan teh pemberian. Lain ukur diberi panona hungkul, tapi itu bisa dipakai. Kaos mere HP pae, yang HP tah, ning itu bisa dipakai. Da mah yang HP dan yang HP hirup. Pareum HP ini. Tapi nikmat imdad diberikan mata dengan melihatnya. Maka Allah yang memberi rizki. Sehingga mata kita melihat dengan jelas. Jelas tak tembo? Ente kalangan cileh. Jelas tadi kali? Jelas. Ini lampu ini bisa terang jelasnya. Terang cahayanya dengan jelas. Karena colokannya dekat. Mata kita bisa melihat dengan jelas. Telinga kita bisa mendengar dengan jelas. Hati kita bisa merasakan dengan jelas. Karena yang memberi rizkinya itu dekat. Maka tulislah Al-Qarib. Tapi semua itu akan dihitung oleh Allah. Tidak ada satupun ijad dan imdad yang tidak dihitung oleh Allah. Maka Allah memiliki sifat Al-Hasib. Naon wae sifat tadi? Al-Khaliq, Al-Mutasawwir, Al-Razzaq, Al-Qarib, Al-Hasib. Ada berapa? 5. Sudah? Dengarkan dulu. Ya Allah ya Khaliq. Non cina? Ya Allah ya Khaliq. Ya Musawwir ya Razzaq. Ya Musawwir ya Razzaq. Ya Qarib ya Hasib. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Da eta telat tulisna. Tadi cuma tulis. Terus. Ya barang. Ya Allah ya Khaliq. Ya Musawwir ya Razzaq. Ya Qarib ya Muhasib, la ilah. Bareng pakai suara. Ya Allah ya Khaliq, ya Musawwir ya Razzaq, ya Qarib ya Mu'min, la ilah. Itulah nikmat ijad dan ayah sirahan ayah.
Aya fungsina imdad. Aya mata ijad. Aya ningali imdad. Da lain namahan panona, namahan ningalina. Teu pati jelas tambahan panon di jadi di luhur. Can pati jelas tambahan di atuh pinuh huluna ku panon. Hai, imdad, ijad dan imdad. Alhamdulillah Allah adakan rasa cinta dalam hati kita dan Allah terus tambah cinta kita sehingga kita sampai menikah. Gitu. Ijad dan imdad. An'ama alaika awalan bil ijad. Pertama kali Allah ijadkan diri kita, adakan diri kita. Allah khalik, Allah ciptakan kita. Allah mutasawwir, Allah bentukkan diri kita. Wathanian selanjutnya bitawalil imdad, terus menerus Allah berikan rizki kepada kita, dekat kepada kita sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Fakotuka, kayaknya nggak sanggup kalau kita harus pakoh malam ini. Kesulitan fakot. Untuk mau sulit untuk reki ijad imdad. Wallahu alam bissawab. Allah